Halo, selamat sore pemirsa, apa kabar? Hari ini hari Senin 25 November 2024 ya. Hari pertama dari masa tenang menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2024 yang akan dihelat pada Rabu lusa tanggal 27 November 2024 yang akan datang. Hari tenang ya, alhamdulillah. Baliho-baliho, spanduk-spanduk semua udah pada dicopot-copotin ya. Nih, cuma yang ada punya KPU aja. Mari kita menjadi pemilih yang rasional. Kita pilih yang terbaik untuk memimpin daerah kita. Kita pilih pemimpin yang mengabdi pada masyarakat, mengabdi pada rakyat, bukan mengabdi kepada bohir. Ya, pilih yang terbaik dan gunakan akal ketimbang emosi. Gunakan objektivitas ketimbang subjektivitas. Gunakan rasionalitas ketimbang subjektivitas pribadi. Nah, itu pesan saya untuk Pilkada 2024 Rabu lusa. Jadi teman-teman semuanya, mari kita sama-sama mensukseskan gelaran Pilkada 2024 ini dengan riang gembira, dengan kita menggunakan intuisi terbaik kita, memilih pemimpin yang mengabdi pada masyarakat dan mengabdi kepada rakyat banyak, bukan mengabdi kepada pemberi modal. Ya, teman-teman semuanya, saya pengen sekali lagi menyampaikan pesan ya, bahwa untuk menghukum dan mengadili Jokowi secara bijaksana ya, langkah pertama yang kita bisa lakukan adalah dengan tidak memilih dan tidak sama sekali memberikan suara kita kepada cakada-cakada atau calon kepala daerah yang didukung langsung oleh mantan Presiden Jokowi dan juga yang didukung oleh Presiden Prabowo Subianto ya. Itu aja cara paling bijak untuk mengadili dan menghukum Jokowi, sekaligus mengobati Jokowi dari sakit post power syndrome, karena ini adalah negara Republik Indonesia, bayani. Karena ini adalah negara Republik Indonesia, dan ingat, negara Republik Indonesia adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Ini negara, bukan perusahaan, kan perusahaan keluarga. Ya, jadi sekali lagi, ini adalah negara Republik Indonesia, bukan perusahaan keluarga. Kalau perusahaan keluarga mah bebas mau diatur-atur. Pak Topik. Kalau perusahaan keluarga mah bebas mau diatur-atur A, B, C, D, E, F, G segala macam. Ya. Jadi, tapi ingat, ini adalah negara Republik Indonesia, di mana negara Republik Indonesia ini adalah milik dari seluruh rakyat Indonesia, dari Sumatera sampai dengan Papua. Itu harus diingat. Nah, cara untuk menyadarkan Jokowi akan hal itu adalah dengan memilih cakada-cakada yang tidak didukung oleh Jokowi. Itu saja, simple ya. Jadi mari kita tunaikan kewajiban berkewarganegaraan kita, tapi juga kita wajib hukum ya menyadarkan Jokowi agar tidak menjadikan negara Republik Indonesia ini seperti halnya PT atau perusahaan pribadi atau maupun perusahaan keluarga.
Mari kita sukseskan gelaran Pilkada 2024 ini. Ya, ada sebenarnya hal lain yang pengen saya bicarain loh sebenarnya. Jadi gini teman-teman, kenapa ada sebenarnya hal lain yang pengen saya bicarain gitu loh, yaitu ketimbang menaikkan PPN, pajak penghasilan 12%, ya. Kenapa nggak memikirkan cara bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi dan geopolitik global yang kayak begini, yang kalau boleh nggak saya gunakan bahasa ini, fluktuatif, ya kan? Fluktuatif, boleh nggak saya gunakan istilah itu? Jadi situasi dunia sekarang ini fluktuatif, rumit gitu loh. Kita tahu ketegangan di Timur Tengah eskalasinya masih tinggi. Kemudian perang Rusia Ukraina belum akan menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Ditambah lagi juga dengan kembalinya Donald Trump ke kursi Presiden Amerika Serikat, akan ada perang tarif ya, atau tariff war terhadap produk-produk dari Tiongkok dan masih banyak lagi. Jadi situasi global sekarang ini tuh sedang fluktuatif. Nah, kenapa nggak memikirkan bagaimana cara menaikkan daya beli masyarakat? Itu yang harus dipikirkan. Bagaimana agar nilai tukar rupiah ini kuat terhadap US dollar. Apalagi kan kebijakan hilirisasi atau downstreaming ini kan sudah ada kementeriannya, walaupun digabungkan dengan Kementerian Investasi, harusnya sendiri dong. Investasi, hilirisasi. Tapi sudahlah. Ya. Kalau seandainya sumber daya alam Indonesia itu bisa dihilirisasikan gitu ya, bisa di downstreamingkan, maka itu bisa menjadi tulang punggung penerimaan negara. Jadi negara tidak melulu bergantung pada pajak. Kalau bisa pajak-pajak macam-macam itu dihapus, termasuk PPN. Kalau pajak-pajak itu cukup terapkan pada perusahaan ataupun pajak terhadap orang kaya. Nah, ini malah enggak. Orang kaya malah diberi tax amnesty atau pengampunan pajak. Ini apa enggak gila? Tax amnesty ini. Orang kaya diberi tax amnesty, orang miskin dipajakin secara gila-gilaan. Bentar ya. Oke, lanjut lagi. Jadi kita teruskan. Jadi gini, apa nggak gila gitu loh, orang miskin dipajakin membabi buta gitu loh. Apalagi kenaikan PPN ini gila loh, 12%. Kalau saya justru orang yang sangat memfavorkan cutting tax, pemotongan pajak, bahkan juga termasuk lowering tax, menurunkan pajak gitu loh. Jadi saya tuh lebih seneng itu pajak-pajak itu pada dihapus-hapusin dah, kecuali pajak untuk orang kaya maupun pajak untuk perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar. Kalau perusahaan mikro, kecil, menengah jangan. Perusahaan-perusahaan perorangan jangan. Pajak perusahaan-perusahaan multinasional besar. Ya, kalau saya menyebutnya
kalau bahasa, boleh nggak saya gunakan bahasa saya sendiri, conglomerate tax, pajak konglomerasi, pajak perusahaan konglomerasi. Itu perusahaan besar tuh. Jadi conglomerate tax atau yang umumnya tuh corporate tax, pajak korporasi, pajak perusahaan. Nah itu tuh dimaksimalin. Jangan rakyat kecil dipajakin. Jadi seakan-akan orang di Indonesia ini nggak boleh miskin, harus kaya gitu loh. Ya sebab kalau miskin, ya mohon maaf, dikibulin iya, ditipu iya, dibohongin iya gitu. Jadi bagaimana sudah seharusnya kita duduk bersama gitu loh. Duduk bersama dalam satu majelis musyawarah, bagaimana agar daya beli masyarakat itu meningkat. Daya beli masyarakat itu meningkat, dan bagaimana hampir aja gua ketabrak. Kaget gua loh. Ini kebanyakan orang kalau bawa motor ya di Jakarta sini. Kebanyakan orang kalau bawa motor di Jakarta pakai kacamata kuda. Padahal lihat tuh, motor ada spion kanan kiri, tapi penyakitnya pengendara motor di Jakarta spion kanan kiri dicopotin. Itulah gobloknya, gedabrusnya pengendara motor di Jakarta. Spion bagus-bagus dipasang di kanan kiri dicopotin. Makanya beruntung sekarang polisi agak tegas gitu lah. Motor kalau nggak pakai spion kanan kiri tilang. Suara-suara gak lengkap ambil. Itu malah bagus. Jadi meminimalisir pengendara motor itu pakai kacamata kuda. Tapi ya tetap aja masih banyak tuh saya ketemu motor spionnya pada dicopotin. Terus pengendara motor pada masih banyak yang pakai kacamata kuda, kagak lihat kanan kiri. Padahal tuh ada spion. Padahal ada spion. Bisa lihat lawong nyetir mobil aja nggak bisa nyetir mobil pakai kacamata kuda, nggak bisa. Tetap aja mesti lihat kanan kiri. Apakah ini lihat spion juga kanan kiri, spion tengah juga, dan mesti aktif tangan itu mainin setir walaupun lurus. Mobil itu nggak akan lurus. Biar mobil tuh lurus bagaimana, setir kudu dimainin, di kanan kiriin terus gitu loh. Jadi penyakitnya itu pengendara motor di Jakarta itu, satu pakai kacamata kuda, yang kedua spionnya pada dicopotin gitu loh. Kalau nggak spion dua-duanya dicopotin, ditinggal atu. Kalau nggak di kanan ya di kiri. Itu penyakitnya. Makanya gedabrus gitu loh. Jadi teman-teman minta maaf ya, kalau yang punya motor, saya minta tolong banget atu, kalau ngendara motor kendara yang benar. Kalau punya spion jangan dicopotin. Spion di motor tuh ada kegunaannya, itu bukan aksesoris. Ada kegunaannya. Bukan cuma buat sekedar ngaca gitu loh. Itu untuk keselamatan juga. Gitu loh. Untuk keselamatan juga itu. Nanti tahu-tahu tabrak ya kan, kabur langsung orangnya. Orangnya kabur. Gitu. Lari. Tabrak lari jadinya tuh. Ya kan? Lari nggak mau tanggung jawab. Saya pernah tuh nanganin orang tabrak lari. Ya, ditabrak.
ke motornya ditabrak orangnya. Ditabrak, taunya yang nabrak apa ya? Orang Kodam sini, Kodam Brawijaya sini, Kodam Bintaro. Itulah, saya pernah ngalamin kayak gitu, nanganin orang tabrak lari, panik gitu sampai nyari mobil evakuasi, ambulans susah bener nyari. Ya udah, kita akhirnya pakai mobil barang. Akhirnya kita pakai mobil barang gitu. Kita pakai mobil barang, udah bawa dah tuh ke sini, ke RSUD Songgerahan. Jadi tolonglah ya, kalau kendarain motor itu yang beretika lah, sama juga yang kendarain mobil juga beretika lah ya. Bikin SIM susahnya, makanya itulah kenapa teman-teman ini, saya tuh ngerti kenapa teman-teman ini masih lebih memilih untuk nembak SIM, walaupun celah-celahnya udah makin diusahakan untuk ditutup rapat dengan diribetin ya. Ditambah juga dengan apa, kalau SIM-nya nembak itu bakal ya susah lah diperpanjang di Samsat kalau udah metong SIM-nya, kalau udah non-aktif. Bikin barunya aja udah mahal kalau nembak SIM. Woi, lebih dari harga resminya. Ini saya kasih tahu ya, boleh saya kasih tahu ya. Kalau berdasarkan ketentuan yang ada, kalau kita mau bikin SIM A mobil ya, SIM A mobil itu harganya sekitar, correct me if I wrong ya, kalau saya nggak begitu hafal, sekitaran ya nggak sampai 200.000 lah, 125 sampai 150.000 sekitaran itu ya, sekitaran sih. Kalau nembak SIM nyalo lebih dari 200, bahkan ada yang nyampe 1 juta hampir. Kalau mau fast track banget ya, fast track kita cuman datang foto that's it, selesai, jadi dah tembak SIM gitu. Nah, kenapa orang banyak, itulah kenapa banyak nembak SIM, karena orang males ngikutin driving school dari kepolisian. Ribet ikut driving school dari kepolisian. Akibatnya kan jadi orang ini sembarangan, orang sembrono dan seterusnya gitu. Jadi ya itu orang yang, ya itulah orang kalau parkir mobilnya sembrini ya gitu. Orang kalau sembrini berlalu lintas ya itu. Karena orang di sini kebanyakan apa? Nembak SIM. Kalau nggak nembak SIM apa? Kagak punya SIM, samsek gitu. Tapi jangan contoh saya ini juga termasuk orang yang belum punya SIM, belum punya surat izin mengemudi gitu loh. Tapi ada tapinya. Tapi alhamdulillah saya sampai saat ini masih ngerti, masih tahu gitu loh, masih paham gitu loh tata krama dan etika berlalu lintas di jalan raya gitu loh. Tinggal saya ningkatin keterampilan parkir mundur, parkir mundur, reverse parking gitu loh. Jadi maksudnya tuh parkir yang palanya tuh di luar gitu loh, bukan yang palanya nih kayak gini nih. Kalau kayak gini kan udah biasa saya nih, ya kan, yang palanya di dalam. Tapi kalau yang palanya di luar kan belum terlalu bisa saya gitu. Jadi mesti latihan lagi, mesti jam terbang. Kalau mau lancar nyetir mobil atau bawa motor, ingat loh ya, saya terakhir banget ya, amalkan prinsip 10.000 jam dalam hal apapun.
dalam hal apapun amalin 10.000 jam ini. Kalau pengen ya, orang kepengen dapat skor IELTS tinggi, kebanyakan apa? Ngamalin 10.000 jam belajar materi-materi bahasa Inggris yang untuk IELTS, seperti latihan nulis 10.000 nulis, dan itu nanti dinilai sama para pengujinya. Nyala abangku. Dan itu nanti dinilai sama para pengujinya. Duh. Ntar ya. Ya, itu pasti akan dinilai sama pengujinya. Jadi amalkan 10.000 jam dalam hal apapun. Kalau pengen bisa hal apapun, lakukan dalam kurun tempo 10.000 jam. 10.000 jam itu berapa lama kagak tahu saya. Ya. Kalau udah 10.000 jam bawa mobil, bawa motor, nanti akan lancar. Gimana mengemut, bagaimana safety driving, bagaimana safety riding, gitu akan lancar sendiri nanti 10. Kalau kita sudah bawa motor atau bawa mobil selama 10.000 jam. Kalau kita latihan bahasa Inggris 10.000 jam juga, nanti akan bisa, akan lancar sendiri. Ya. Kalau pengen bisa baca Al-Quran, bener-bener lakuin dalam tempo 10.000 jam latihannya, belajarnya. Insya Allah nanti akan mahir. Jadi yang penting amalin ini, amalin prinsip the 10,000 hours itu, 10.000 jam itu. Kalau pengen bisa dan mahir dalam hal apapun, ya, amalin itu. Jangan nggak diamalin. Kalau nggak diamalin rugi sendiri. Ya, jadi itu udah pakemnya seperti itu. Jadi lakukan dalam kurun 10.000 jam. Itu. Termasuk latihan rasa. Kalau latihan rasa nih, ya, saya kasih tahu aja. Dalam 10.000 jam kita olah rasa, latihan. Gimana bagaimana tuh cewek bawa motor sambil mabuk kali ya? Apa gimana? Nih, jadi kayak gitu. Lakukan dalam tempo segitu, 10.000 jam. Anda bayangkan Isyana Saraswati kenapa bisa menjadi seorang penyanyi sekaligus pencipta lagu, penulis lagu, dan juga seorang multi instrumentalis. Dia bisa main beragam alat musik, itu namanya multi instrumentalis. Karena dia mengamalkan 10.000 jam itu. Gitu loh. Mengamalkan the principle, the 10,000 hours itu. 10.000 jam. Kalau kepengen mahir dalam hal apapun, sekali lagi ada pemerintah. Jadi ya mungkin itu yang bisa saya share pada sore ini. Jadi Rabu lusa, mari kita meriahkan pesta demokrasi kita dengan riang gembira. Tetap waspada dengan yang namanya ya serangan fajar, serangan subuh, serangan siang, serangan malam, bansos dan sebagainya. Ya, jadi itu yang paling penting. Dan yang paling penting, kunci dari saya, kalau pengen bisa dan mahir dalam hal apapun, amalkan the 10,000 hours principle atau prinsip 10.000 jam itu. Karena
Kalau udah 10.000 jam, insya Allah apapun akan menjadi fasih dan lancar buat kita. Mungkin itu dari saya. Terima kasih udah menonton. Selamat sore, sampai jumpa.